Halo sahabat Soekarnois, terima kasih masih di channel YouTube Bung Karno di Other Stories, serpihan sejarah yang tercecer. Banyak sekali nanti cerita-cerita Soekarno yang bisa Anda dapatkan di channel YouTube ini, cerita-cerita Bung Karno ataupun sejarah-sejarah Bung Karno yang anti mainstream. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, apa saja cerita yang mungkin nanti bisa Anda dengarkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bung Karno di Other Stories. Mas Roso, kita ketahui Bung Karno ini kan tokoh pergerakan nasional, banyak sekali perjuangan yang dilakukan bersama dengan teman-temannya. Tapi selama hidupnya pernah nggak sih Bung Karno ini melakukan pekerjaan mungkin di zaman itu tanda kutip pekerjaan kasar? Ya ada. Ini tunggu, kasusnya sekitar tahun 1920-an ya. Jadi ketika itu dia sudah mau masuk ya, bahkan sudah kuliah di THS Bandung ya, kuliah di THS Bandung sebagai mahasiswa baru. Dia oleh Cokro dititipkan kepada Sanusi, yang notabene adalah suaminya Ibu Inggit. Nah, dia kos di rumahnya Ibu Inggit. Tiba saatnya ketika itu Cokro tetap sebagai tokoh sentral Sarekat Islam, dan ketika itu marak pergerakan buruh yang mulai sadar akan hak-haknya, kemudian melakukan penuntutan. Jadi penuntutan upah yang lebih memadai, mungkin tuntutan lain yang intinya adalah untuk meningkatkan taraf hidup kaum buruh. Sehingga pada akhir tahun 1921 pernah terjadi ledakan pemogokan massal di Garut, Jawa Barat. Itu mengakibatkan beberapa industri yang notabene dikuasai oleh pengusaha Belanda itu menjadi kerepotan luar biasa. Dan atas kasus itu kemudian Cokro Aminotolah yang dituding sebagai dalang dan penyebab terjadinya aksi mogok massal buruh pada akhir tahun 1921. Nah, karena itu kemudian Cokro dijebloskan ke penjara, ditangkap dan dijebloskan ke penjara, gitu loh. Nah, saat itu Soekarno sudah menjadi menantunya Cokro, karena dia sebelum ke Bandung sempat nikah gantung dengan anaknya Cokro yang bernama Utari. Disebut nikah gantung karena Utari masih sangat muda ya, muda, sehingga ya dia belum kumpul. Akhirnya setelah menikah ya dia lanjut kuliah, tapi status sudah menjadi menantunya Cokro. Sementara adik-adiknya Anwar dan Harsono itu masih kecil, adiknya Utari. Sehingga di saat dia kuliah mendengar berita penangkapan mertuanya Cokro yang sekaligus adalah maha gurunya Bung Karno, dia tidak bisa berdiam diri. Akhirnya dia pamit kepada Profesor Klopper ya, direktur THS atau ITB yang sekarang, untuk berhenti kuliah. Dia mau pulang ke Surabaya mengambil alih tugas Cokro, karena bayangan Soekarno tahanan sebagai tokoh provokator yang mengakibatkan demo massal itu hukumannya bisa sampai bertahun-tahun. Soekarno bahkan menduga bisa sampai 6 tahun ini. Dan dia betul-betul waktu pamit ke Klopper, pamit kepada Ibu Inggit, Pak Sanusi untuk pulang ke Surabaya. Dia tidak pernah tahu bahwa apakah akan sebentar, apakah akan lama, tergantung Cokro kapan dibebaskan. Yang penting dia segera pulang dan mengambil alih tugas Cokro sebagai kepala keluarga. Waktu itu kan Ibu Cokro sudah meninggal, sehingga dengan siapa nih anak-anaknya? Bapaknya ditangkap, dijebloskan penjara. Dia pulang ke Surabaya dan dia melamar pekerjaan apa saja. Dan buat seorang Raden Soekarno yang notabene sudah anak kuliahan dan otomatis sudah lulus HBS, tentu jenjang pendidikan yang tidak bisa dipandang rendah ketika itu. Tetapi pekerjaan yang dia dapat adalah pekerjaan klerk ya. Klerk itu buruh kasar di stasiun Surabaya. Nah, dia menggambarkan bahwa kantornya pengap, nggak ada ventilasi, kena asap lokomotif,
kan masih lokomotif uap waktu itu ya, batu bara atau yang asapnya luar biasa itu. Dia menjalani profesi kasar, yaitu fase ketika Cokro di penjara dan Bung Karno sudah di Bandung, dia pulang ke Surabaya untuk menggantikan posisi Cokro. Berapa penghasilannya saat itu ya? Digambarkan oleh Bung Karno itu sekitar 160-an rupiah. 160. Ya, kalau dirupiahkan, mereka pakai gulden ya. Dia waktu diwawancara Cindy Adam mengisarkan sekitar 160 rupiah pada waktu itu ya, tentu dengan gulden. Nah, dari katakanlah nilai 160-an rupiah itu, dia mengambil 40 rupiah. Selebihnya dikasih ke keluarga Cokro untuk kehidupan menafkahi keluarga. Dan yang 40 rupiah juga tidak dipakai untuk foya-foya. Sekali-sekali Soekarno ngajak jalan-jalan mereka, keluarganya, adik-adiknya, makan bakso atau mungkin jalan-jalan kemana gitu ya, untuk menyenangkan keluarga. Karena ingat, satu lagi tugas Soekarno, kalau bapaknya ditahan oleh pemerintah Hindia Belanda, maka anak-anaknya otomatis tidak boleh masuk sekolah. Nah, artinya Soekarno juga berfungsi ganda. Selain dia bekerja sebagai clerk untuk menjadi tulang punggung keluarga Cokro, dia juga mengajari Anwar dan Harsono untuk belajar supaya tidak tertinggal pelajarannya manakala dia masuk sekolah lagi gitu loh. Iya, tapi pada saat itu nama Soekarno sudah dikenal belum oleh pemerintah Belanda? Sudah, karena sebenarnya begini, Soekarno itu bahkan di THS Bandung bolak-balik kan diturunkan dari podium. Dia tetap aktif dengan pergerakan, di mana ada rapat akbar dia pasti datang gitu loh. Dan diminta atau nggak diminta dia pasti akan tampil ke panggung dan orasi. Dia beberapa kali kalau Soekarno orasi ditangkap polisi Belanda. Artinya nama Soekarno sudah cukup dikenal oleh sebagian kecil mungkin ya, intel-intel dari kepolisian Belanda waktu itu. Berarti ketika menjadi pekerjaan sebagai clerk itu juga dipantau oleh pemerintah Belanda, karena kan dikhawatirkan juga menggalang massa, menggalang buruh. Ya, tapi kan kalau menurut saya begini, lebih dipantau saat dia masih kuliah daripada menjadi clerk. Kalau dia jadi clerk itu kerja rendahan, otomatis dia di bawah komando dari pimpinan dari stasiun Surabaya tempat dia bekerja. Artinya tidak ada lagi kesempatan dia untuk melakukan aksi atau pergerakan, gitu loh. Kalau bicara mengenai pekerjaan, bahkan Soekarno mengatakan saat dia belum lulus kuliah pun, sehingga dia lulus kuliah, sangat banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang meminta dia menjadi pegawainya. Bahkan pemerintah Hindia Belanda bersedia menerima Soekarno sebagai karyawan, sebagai PNS kalau sekarang, gitu loh. Bersedia, karena kan dia seorang arsitek ya, pasti mumpuni lah untuk bisa membuat. Tapi dia menolak, dia nggak pernah mau kerja. Berapa lama itu mengerjakan profesi sebagai clerk? Nah, kalau dari buku yang saya baca itu kisarannya kurang lebih 7 bulan ternyata ya. Untung ini tidak sampai bertahun-tahun ditahan, karena kira-kira bulan Maret atau April itu tahun berikutnya ya kan, akhir tahun 2021 ditangkap, kira-kira April Mei itu dilepas. Cokro. Ya, jadi total itu masa tahanannya sekitar, atau Soekarno menjalani profesi sebagai clerk itu sekitar 7 bulan. Karena tercatat Juli 1922 Soekarno sudah bisa kembali ke Bandung. Artinya Cokro sudah di rumah, menjalankan fungsinya lagi sebagai kepala keluarga. Soekarno sudah selesai tugas mewakili Cokro sebagai tulang punggung keluarga, dia kembali. Dia menghadap ke Klopper untuk masuk lagi sebagai mahasiswa THS. Berarti ini apresiasi juga untuk Bung Karno, karena tanggung jawabnya cukup besar ya, mengingat Cokro Aminoto ditahan, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Itu yang juga perlu kita apresiasi ya, sahabat Soekarnois ya. Jadi bagi teman-teman atau sahabat Soekarnois, tetap mungkin bisa diambil garis besar dari Bung Karno bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan oleh Bung Karno dengan ilmu yang diterima dari maha gurunya ya, Cokro Aminoto. Baik, sahabat Soekarnois, tetap terus stay tune di channel YouTube Bung Karno di Other Stories, serpihan sejarah yang tercecer. Bagi kalian yang mempunyai komen
segera sampaikan di bawah ini, di komen. Siapa tahu nanti komen dari kalian, dari sahabat Sukarnois, bisa kita jadikan topik di kemudian harinya. Dan sampai di sini Selina Abdullah dan juga Mas Saudara undur diri. Sampai jumpa.